Simanjuntak. Selamat siang Ibu Rosti. Selamat siang Mas Radi. Sehat selalu Ibu. Ibu tadi juga saya tahu Ibu terus menyimak jalannya persidangan. Nah, meskipun juga tadi terdakwa Putri Chandrawati kebanyakan dalam nota pembelaannya membantah seluruh tuntutan yang dialamatkan pada dirinya oleh jaksa penuntut umum, tapi terselip juga ada permohonan maaf untuk keluarga almarhum Brigadir Yosua. Bagaimana Ibu merespons ini? Untuk hal Putri meminta maaf kepada keluarga, permintaan maaf daripada Putri adalah kepalsuan atau simbolis yang dia lakukan untuk mencari empati daripada hakim di dalam tuntutan dakwaan terhadap Putri tersebut. Ya, artinya Ibu melihat ini hanya semata-mata untuk mencari simpati dari majelis hakim dan bukan permohonan maaf yang tulus gitu kepada keluarga? Iya, betul sekali Mas. Dan tadi dalam pembacaan pembelaannya, Putri juga berkali-kali mengungkit lagi soal adanya peristiwa di Magelang yang tentu saja bagi pihak keluarga almarhum Yosua ini cukup menyakitkan, mengingat hingga saat ini faktanya belum ada pembuktian yang secara sah bahwa dirinya telah diberikan atau mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum. Bagaimana Ibu melihat ini? Lagi-lagi ada tudingan seperti itu. Ya, Putri sebagai pembohong telah membohongi semua publik, bahkan seluruh penegak hukum maupun mengorbankan semua oknum yang ada di dalam kepolisian. Jadi tetaplah Putri bertahan di dalam dusta dan kebohongan dan kelicikan mulutnya untuk lari daripada dakwaan atau tuntutan yang akan dia terima di dalam hukuman pembunuhan berencana yang sangat sadis dan kejam itu. Ya, tanpa bermaksud untuk mendahului putusan majelis hakim, Bu. Sejauh ini yang Ibu lihat, Ibu tadi telah mengamati begitu panjang, meskipun saat ini belum selesai gitu pembacaan nota pembelaannya. Sejauh ini apakah Ibu melihat simpati majelis hakim akan terusik oleh pledoi dari terdakwa? Daripada hakim itu semua adalah keputusan di tangan hakim untuk memutuskan hukuman kepada Putri. Karena Putri ini di dalam pembelaan dia memaparkan dari keberadaan dia dari keluarga, keturunan daripada ibunya seorang guru dan bapaknya seorang jenderal. Dia mempunyai akhlak dan moral yang mempunyai pendidikan yang berprestasi. Namun di dalam hal ini Putri adalah manusia yang tidak berakhlak dan tidak bermoral dan tidak memiliki hati nurani secara manusia. Seperti yang dia bilang tadi di kesaksian, dia mengatakan bahwa dia ada dalang dalam semua perbuatan pembunuhan yang sangat sadis dan biadab ini. Ya, lalu tadi dalam pembelaannya juga Bu, Putri Chandrawati menyinggung peran dirinya sebagai seorang ibu. Di sisi lain, Ibu Rosti juga merupakan seorang ibu dari anak yang saat ini sudah meninggalkan ibu. Bagaimana Ibu melihat komentar ataupun pernyataan dari Putri Chandrawati ini? Putri Chandrawati merindukan, ingin memeluk anaknya. Dia hanya mementingkan keperluan keluarganya, menyampingkan segala perbuatan pembunuhan yang kejam kepada anakku almarhum Yosua yang mereka telah rampas nyawanya, yang tidak bisa kembali kepada orang tuanya, bahkan tidak bisa dipeluk seperti dia merindukan anaknya. Namun di sini Putri, semoga nanti anakku almarhum Yosua dalam jeritan tangisnya ingin kembali kepada Putri, membuka hati Putri untuk mengatakan apa sebenarnya yang terjadi di dalam malapetaka pembunuhan yang sangat sadis dan biadab ini. Ya, begini Bu Rosti, tadi juga banyak sekali insiden ataupun peristiwa-peristiwa yang dibantah secara lugas oleh Putri Chandrawati. Jika kita berandai-andai almarhum Yosua saat ini masih ada, apa kira-kira yang akan dilakukan anak Ibu melihat jalannya persidangan ini? Seandainya anakku diperbolehkan hidup, tidak mereka bunuh secara sadis dan
kejam ini atau biadab ini, pasti anakku dapat bersaksi, mengatakan, dan bisa membela dirinya seperti Putri lakukan kepada dirinya, membela dirinya agar mendapat perbuatan yang dia rindukan dan ia inginkan dalam hidupnya. Jadi anakku tidak mereka berikan kesempatan untuk memberi penjelasan ataupun bersaksi untuk apa hal yang mereka inginkan daripada kematian anakku almarhum Yosua. Ya, sejauh ini Ibu tadi saya juga melihat menyaksikan terus jalannya persidangan. Semua keluarga menyaksikan siang hari ini, Bu ya? Ya, kebetulan anak-anak beda tempat tugas, mungkin mereka di tempat tugas mereka menyaksikannya. Baik, mereka juga memiliki keluh kesah yang sama dengan Ibu? Ya tentu di sini kan kami keluarga kami yang merindukan anak kami, yang sangat mengasihi, menyayangi anak kami seperti Putri juga mengasihi anaknya. Pasti memiliki keluh kesah yang sama. Ya. Tadi juga dalam pembelaannya, Putri Chandrawati kembali sekali lagi bersikeras bahwa dirinya itu adalah korban. Meskipun saya tegaskan tadi juga di awal kita berbicara siang hari ini, Bu, belum ada fakta yang otentik, bahkan visum juga tidak dilakukan oleh Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual. Dalam konteks Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban, Ibu percaya soal itu? Soal Putri mengaku dia sebagai korban, kan ada dalam tubuhnya. Seharusnya dia seorang dokter atau mantan dokter yang berpendidikan tinggi. Dia mengetahui akan hal ini. Kalau dia arif bijaksana seperti yang diinginkan kepada Pak Hakim agar bisa mempertimbangkan dan arif dalam bijaksana, dia harus menunjukkan ini loh tubuh saya, ini loh alat kemaluan saya yang diperkosa almarhum Yosua, dengan memberikan visum dan hasil dokter, bukan mulutnya yang licik dan munafik itu yang harus dia dalihkan memfitnah anak saya yang sudah mati, yang tidak bisa bersaksi kembali. Kita sangat bisa memahami bagaimana tudingan itu dialamatkan pada orang yang bahkan saat ini sudah tiada, almarhum Yosua, dan keluarga tentunya juga mendengarnya sangat memiliki rasa yang tidak sama sekali tidak enak begitu ya, Bu ya. Nah, lalu Bu, tadi juga Putri Chandrawati berkali-kali menangis dan meminta simpati dari majelis hakim. Ini sebagai salah satu upaya juga dari Putri Chandrawati untuk meminta simpati seperti yang Ibu nilai juga. Nah, di sisi lain juga ada Richard Eliezer sebagai eksekutor lah dikatakan, yang juga dituntut oleh jaksa penuntut umum bahkan lebih tinggi dari Putri Chandrawati. Ibu melihat ini bagaimana, Bu? Perbuatan Putri terhadap Eliezer apa kepada siapa ini maksudnya? Ya, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer sama-sama dituntut, tapi tuntutannya lebih tinggi dari Putri Chandrawati, 12 tahun penjara. Bagaimana Ibu melihat ini? Inilah yang kita sayangkan atau herankan di dalam tuntutan daripada JPU. Namun di sini kami sebagai keluarga tidak mengerti akan proses ini. Jadi kembali kepada hakim nanti bagaimana tuntutan yang selayaknya kepada berada atau Richard. Kepada Putri sangat-sangat kami kecewa dan sangat-sangat kami miris di dalam tuntutan yang diberikan JPU, karena Putri adalah dalang dan sumber daripada semua pembunuhan berencana seperti yang disaksikan dia tadi dengan suaminya yang tercinta. Dia bercerita, namun dia tidak mengetahui dan tidak melihat mata dan semua hati yang diberikan Tuhan kepada dia sebagai pemilik hidup dia yang sudah dia saksikan tadi di persidangan, tidak menggunakan mata, bahkan hati nuraninya tidak dia pakai sebagai manusia, terlebih sebagai perempuan dan ibu yang sudah melahirkan anaknya. Ya, jaksa penuntut umum dalam tuntutannya juga mengatakan Putri Chandrawati ini merupakan dalang atau pemicu dari peristiwa penembakan atau pembunuhan anak ibu. Ibu juga barusan memiliki kesimpulan yang sama bahwa Putri Chandrawati adalah dalang dari peristiwa ini. Dari kacamata keluarga almarhum Yosua, hal apa yang sangat terlihat bahwa Putri Chandrawati ini merupakan pemicu ataupun dalang dari peristiwa ini, Bu?
mulai dari Magelang, Putri Chandrawati bersama Kuat Ma'ruf membuat skenario atau rekayasa bahwa almarhum Yosua dituduh difitnah melakukan pelecehan yang tadinya di Duren 3. Di Duren 3 telah di SP3-kan atau tidak ada tindak pidana, sudah ditutup. Kembali mereka membawa kepada hal yang lebih tinggi lagi, pemerkosaan serta pembantingan. Dalam hal ini Putri tidak membuktikan ada bukti yang sah atau yang valid, malah mereka memusnahkan, menghancurkan CCTV atau alat komunikasi yang bisa menjadi bukti kalau mulutnya tidak bisa lagi berkata jujur apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa pelecehan tersebut. Di dalam tubuhnya juga tidak ada lebam-lebam atau hancur atau apapun yang terjadi dalam alat kemaluan dia atau celana dalam dia sebagai perempuan yang harus sebagai bukti yang sah yang harus dia tunjukkan. Namun hanya melalui mulutnya yang perlu dusta dan fitnahan itu yang selalu diputar-putar dan dibelit-belitkan dalam kasus pembunuhan yang sangat sadis ini. Ya, sangat bisa kami pahami bagaimana duka itu sulit untuk hilang, bagaimana anak ibu direnggut nyawanya secara sia-sia begitu ya Bu ya. Dan terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu? Saat ini memang belum selesai persidangan dan juga pembacaan nota pembelaan belum selesai. Tapi harapan Ibu dalam nota pembelaan yang disampaikan Putri Chandrawati terutama pada putusan Majelis Hakim nantinya mempertimbangkan dengan pembacaan nota pembelaan ini seperti apa Bu? Kami berkeyakinan kepada Pak Hakim yang mulia bahwa karena Bapak Hakim yang mulia sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini yang dapat memutuskan, menggali apa yang terjadi dalam pembunuhan yang sadis biadab ini. Semoga nanti Pak Hakim diturunkan Tuhan roh arif bijaksana untuk memutuskan kepada Putri Chandrawati sesuai terpenuhnya pembunuhan berencana yang berkesesuaian yang mereka lakukan di dalam kejahatan yang luar biasa ini. Semoga mereka diberikan atau diputuskan hukuman yang semaksimalnya.